Ada kewajiban umat Islam yang tak diberikan kewajiban ini kepada orang lain. Makanya agama lain ketika sudah merajalela kejahatan, diutus nabi baru. Kadang-kadang jam 3 malam mereka masih berdebat. Jejak rekam. Kahai pengut nyong binatang. Jujur binatang itu nyok jum sesuai dengan jam kejadian. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang telah mengalami kesesatan yang masif, yang apa? Yang menggejala, yang kuat. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan kepada semuanya. Walaupun tidak semua bisa menerima. Cuma karena Allah telah berjanji, Rasulullah SAW sebagai khatimul anbiya, sebagai penutup para nabi, nggak diutus lagi nabi dan rasul sekarang ini. Jadi Rasulullah menjadi garansi, menjadi jaminan. Melalui apa? Melalui para pewaris, melalui para ulama, para dai. Dan juga ada kewajiban umat Islam yang tak diberikan kewajiban ini kepada orang lain. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling mengingatkan satu sama lain tentang kebenaran dan dengan kesabaran. Satu lagi, bil marhamah, watawasau bil marhamah, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini tidak ada pada agama lain. Ini murni agama Islam. Satu lagi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf artinya mengajak kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar artinya mencegah kemungkaran. Ini kekhasan umat Islam yang nggak ada pada agama lain. Makanya agama lain ketika sudah merajalela kejahatan, diutus nabi baru. Nggak mempan dengan nabi, diutus rasul. Agama Islam ketika terjadi kejahatan yang merajalela, maka para dai, maka para pendakwah, para ulama. Cuma naci pendakwah payah pelung luar nanggro. Berat hat, tantangan mungkin. Ada juga para pendakwah kenal drop. Najinnya hantar dakwah salah, hantar dakwah kena penjara katanya kan. Macam-macam lah kendala-kendala. Tapi sekali lagi, kalau terjadi penyimpangan secara masif, maka kita wajib semuanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mengingatkan, saling mengingatkan sesuai dengan momen yang tersedia. Saya beberapa kali ditanya, ada yang jamaah di sini, bahkan keruh-keruh tadi salat asar tadi, salat duhur apa salat asar tadi, ada seorang tokoh masyarakat Aceh, kebetulan tokoh Banda Aceh, salat di kampus, ketemu saya. Drone nantang cek darah, padum ke darah drone katanya. Bukan tensi dah loh yo katanya. Oh maaf pak, anak dulu cek aja. Keruh salah. Iya, yang keruhnya yang mana? Maksud saya begini, momen sesuai dengan momen yang kita miliki, sesuai dengan kesempatan yang ada. Kalau memang yang ada cuma yang seperti ini, ya yang seperti inilah dimanfaatkan. Untuk apa? Watawasau bil haqqi. Bukan mencela, bukan mencerca, bukan mencaci, bukan memaki, bukan memusuhi. Sekali lagi untuk mengingatkan. Ketika momen tak seperti ini, ada pejabat ya, di kantor. Anak buahnya udah waktu azan masih ngetik, masih laptop. Ngecok laptop ngetik lantong bro deh. Tik saya ada colong maksudnya gitulah. Sebenarnya mudah sekali, putuskan arus misalnya. Matikan wifi sebentar, matikan arus listrik sebentar. Selesai persoalan. Kalau ada kewenangan, ada kekuasaan, mudah sekali. Kan? Sesuai dengan momen yang tersedia. Kalau nggak ada juga ya sesama teman ingatkan. Ya udah waktu salat. Ya udah waktu duhur. Medsos. Ngapain bela orang, serang orang lain pada waktu yang semestinya kita beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ini contoh nih Pak. Saya nggak sengaja entah kenapa banyak kali grup-grup ini.
Kamu grup-grup semuanya. Jadi apa yang terjadi karena banyak grup ini? Yang terjadi adalah sepanjang hari orang komen, orang kirim, orang komen, orang kirim. Yang tadi komen dibalas oleh komen yang ini komen ini. Dan ketika kita baca, banyak sekali mereka adu argumen, saling mendawa yang si dua belah no, yang si dua belah de. Biasa sebut nan untuk bengih gop. Yang pegahnya serang je, yang je serangnya uro malam. Kadang-kadang jam 3 malam mereka masih berdebat. Jejak rekam. Kahai pengut nyong binatang. Jujur binatang itu nyok jam sesuai dengan jam kejadian. Kadang sedang salat Jumaat, sedang salat Duhur, sedang salat Maghrib, sedang salat Asar. Saya nak tengok. Maksudnya nengok setelah itu kan ada jejak di situ. Nyopoh sah, berarti pah tengah salat Duhur. Nyopoh 12.55 tengah kamar. Jadi tanya kamar, tanya azan, ijiznya. Bapak ini telah membuat mobil SMK lu tak maka aku pugan. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi ini kalau terjadi masivitas sebenarnya, kalau terjadi penyebaran secara luas, lalu meyakini kebenarannya, memuja-muja, mengagung-agungkan di saat yang semestinya kita mengagungkan Allah pada jam tersebut, ini juga seperti mengagungkan Baal tadi. Kembali kepada Ya Rahman